Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadan. Di sini kita akan membuat sebuah acara, bukan membuat sebuah acara. Ini adalah video pertama, yaitu video SJR Tukel. Di mana video SJR Tukel ini akan menggambarkan tentang pembicaraan tentang anak-anak muda. Pokoknya pembicaraan tentang apa sih yang mau mereka bicarakan begitu, kayak curhatan begitu. Nah, jadi di sini saya sudah kedatangan satu orang tamu. Dia juga tetangga kos saya. Kebetulan kita syuting di sini di dalam kos, teman-teman. Jadi tanpa berbicara banyak, kita langsung saja ke narasumber saya pada siang hari ini, teman-teman. Oke, di sini sebenarnya ente nama siapa sih? Ya, perkenalkan. Jadi, terima kasih kepada Moderator. moderator yang telah memberikan saya kesempatan atau Siap. peluang untuk bagaimana saya bisa memperkenalkan latar belakang saya sebagai seorang pelajar. Jadi, perkenalkan, nama saya Ferdi Moni. Asalnya dari mana? Asalnya dari Ambalau. Sekolahnya nama sekolah kami itu Iya, sekolah apa? SMA Negeri 2 Buru Selatan. Oh, ternyata teman-teman dia sekolah di SMA 2 Buru Selatan, teman. Ya. Jadi berarti kedatangan Ferdi ke sini tuh apa begitu? Kedatangan saya di sini bukan persoalan saya mau kuliah atau lain sebagainya, tapi kedatangan saya di sini untuk bagaimana saya bisa mengikuti kegiatan wisuda kakak saya, kakak sepupu saya. Nah, jadi dan juga di sini sempat kami membahas di sini kami mau membahas tentang membahas tentang regenerasi yang pada saat hari ini saya melihat bahkan secara analogika, secara saya pantau mereka tergiur ke sana kemari. Nah, maksudnya begini, sabar. Pandangan Ferdi terkait pemuda regenerasi itu bagaimana sih? Coba kasih gambaran biar pemirsa tuh tahu. Ini pandangan saya ya. Sebagai seorang pelajar, mungkin kita sudah tahu bahwasanya bahwasanya tugas seorang pelajar adalah tugas dan kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Itu tugas seorang pelajar, ya. Itu adalah belajar. Nah, yang membuat saya membuat saya clear, bahkan kenjaran dalam analisa saya, bahkan analisa saya, ya. Pada zaman ini, zaman di mana kita berada dalam zaman digital. Zaman sekarang ini adalah zaman zaman digital, ya, di mana zaman serba ada perubahan ke sana kemari. Perubahan dalam arti apa? Ya. Karena saya sempat dengar bahwasanya pembicaraan dari orang mengatakan bahwa setiap orang pasti ada zamannya dan setiap zaman pasti ada orangnya. Kira-kira dalam dua pembahasan ini, ya. Dalam dua pembahasan ini coba Katon sama-sama menganalisa. Ya. Kira-kira setiap orang pasti ada zamannya dan setiap zaman pasti ada orangnya. Kalau dilihat dalam zaman begini, kalau dilihat di zaman sekarang begini bagaimana coba kalau menurut pandangan Ferdi? Iya, menurut pandangan saya dilihat dari zaman ini, zaman di mana serba mencari serba ketik mengetik, arti dalam ketik mengetik adalah mengetik Google lah, mengetik inilah dan lain sebagainya. Semua pada gampang begitu. Ya, pada gampang saja. Maksud dari perkataan saya ini, ya, kira-kira kalau memangnya zaman ini di mana zaman serba zaman canggih ini. Zaman canggih. Menurut saya ini zaman penuh dengan kekejaman. Kenapa saya katakan zaman kekejaman? Kenapa sampai begitu? Menurut Ferdi zaman kekejaman. Menurutnya bagaimana? Menurut saya, kenapa zaman ini dikatakan sebagai zaman kekejaman? Karena pada dasarnya anak kecil saja yang tidak pandai membaca A dan B. Ketika dia memegang HP, dia upload ada video berbagai macam
hal-hal yang buruk lah. Oh iya iya. Misalkan Siap, siap, sedemikian siap. ini Oh dan iya, itu. siap, siap, siap. Makanya video-video yang tidak pantas dilihat begitu Iya, oleh dia. video-video yang tidak sama sekali memberikan apresiasi, tidak sama sekali memberikan apa namanya manfaat bagi Anak tersebut. anak-anak muda pada zaman ini. Nah, Hmm. makanya zaman ini adalah zaman kekejaman. Dan bahkan di sini saya akan memberikan sedikit ini untuk para pemirsa bahkan para teman-teman teman-teman pemuda yang ada di sekarang ini. Ya. Zaman ini adalah zaman kejam ya. Ya. Dan bisa menaklukkan zaman kekejaman ini adalah kecerdasan. Iya. Maksudnya dalam sisi apa? Coba kasih gambaran biar dalam. Ya, dalam sisi apa? Kenapa saya katakan yang menaklukkan zaman kekejaman adalah menaklukkan zaman ini adalah kecerdasan? Ya, orang-orang yang cerdas lah. Ya, orang-orang cerdas. Ya, sehingga mana pada saat dia mengupload foto, dia menonton video berbagai macam video yang tidak memberikan apresiasi, apa namanya, video yang tidak memberikan inspirasi. Ya, aspirasi. Dia melihat di situ kan pandangan orang cerdas itu, oh foto ini tidak baik, gambaran ini tidak baik, berarti dihapus saja. Nah, itu yang bisa menaklukkan kekejaman itu adalah kecerdasan. Makanya dia setiap pandangan yang mengarah dalam upload foto atau video, dia menghapus. Kira-kira pandangan dari saya, ketika orang menghapus video berarti orang itu adalah orang-orang yang cerdas. Makanya yang menaklukkan zaman kekejaman adalah kecerdasan. Makanya kita sebagai anak pemuda jangan gampang tertipu kepada hal-hal digital pada zaman ini. Siap. Dan bahkan kita sebagai anak pelajar, kewajiban yang tadi saya sudah sampaikan, kewajiban kita seorang pelajar adalah belajar. Siap. Karena belajar itu akan menciptakan kecerdasan. Belajar itu akan menciptakan ilmu. Ilmu itu akan menciptakan pengetahuan. Dan bahkan pengetahuan itu akan melahirkan kecerdasan. Siap. Namun kecerdasan tersebut itu akan melahirkan apa? Uang, emas, dan lain sebagainya. Oke, siap. Jadi begitu ya? Oke, jadi pembahasan si teman Ferdi ini berbicara tentang perkembangan media digital ya. Ya, dimana itu lebih condong kepada kita seorang pemuda, seorang pengguna ini harus lebih berfaedah, lebih baik lagi dalam mengguna media sosial ini. Kita tidak boleh mempublikasi hal-hal yang memang tidak sewajarnya, tidak layak untuk kita upload begitu ya. Sehingga orang yang melihat juga tidak terpengaruh. Ya, begitu ya. Nah, begitu. Jadi maksudnya dari semua itu pesan buat teman-teman, buat pemirsa yang menonton video itu begini, video ini nih apa sih supaya biar jadi kesan tersendiri buat teman-teman yang nonton. Coba. Ya, di sini teman-teman dari apa yang tadi saya sampaikan itu ya apa namanya, digital tidak dalam hal mempergunakan media sosial seorang pemuda, begitu kan? Jadi pesan saya, dunia digital ini, pesan saya, jangan teman-teman jangan gampang untuk apa namanya, gampang untuk tertipu dalam dunia digital ini. Karena dunia digital yang saat ini saat ini kita tempuh adalah dunia dunia kejam begitu. Yang tadi saya sudah sampaikan, ini dunia kejam. Nah, jadi pesan saya itu teman-teman mesti belajar lebih giat lagi agar bagaimana teman-teman bisa mengetahui hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik ya. Karena suatu kecerdasan itu akan bisa melahirkan namanya kedewasaan, tingkat kedewasaan. Siap. Dan bahkan orang-orang yang dewasa itu berarti di situ dia bisa melihat apa yang baik dan apa yang buruk. Dia bisa memilih, oh ternyata baik ini ada ini dan ternyata buruk ini ada ini. Baik kita ambil, buruk kita tinggalkan. Itu orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang dewasa. Perlu kita paham bahwa, dan juga kita mesti belajar untuk bagaimana kita bisa lebih atas, untuk lebih mengenal dia namanya kedewasaan. Siap. Karena yang tadi saya sudah sampaikan bahwa orang-orang yang dewasa ada bisa memilih yang baik mana, yang buruk mana. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi itulah pesan-pesan dari teman kita, si pembawa, si narasumber saya pada hari ini, di mana dia mengajak kita untuk lebih
belajar lagi, lebih belajar lagi supaya kita tidak ter tergiur dalam hal dunia media sosial ini, teman-teman. Jadi seperti itu, Di. Jadi mungkin video kita sudah sangat sangat apa ya? Sangat luar biasa. Nanti kita akan ketemu lagi ya. Kalau kita ada membahas terkait apa lagi, kita akan ketemu lagi dan kita akan berbicara lagi, teman-teman. Ya, mungkin kalau memangnya ada lain kata dari saya ada salah, Ya. tolong dimaafkan karena kita sebagai manusia atau hambanya Allah saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Ya. Dan juga di dalam agama Islam, orang-orang Islam itu adalah bersaudara. Kenapa saya katakan bersaudara? Ya, orang-orang Islam itu ibaratkan satu badan. Apabila ada badan yang merasa sakit, tentunya anggota semua badan ikutan merasa sakit. Dan juga ketika agama, ya, Islam satu orang merasakan apa namanya, maka kita sama-sama giur menggiur, bahu membahu, dan nolong menolong untuk bagaimana kita bisa menolong orang tersebut, orang yang lagi. Oke, jadi makanya kalau memangnya ada salah, saya mohon maaf karena saya ini adalah orang pelajar dan juga siap. Oke, jadi pemirsa begitu. Mungkin video kami segitu. Jadi jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Oke? Next time video. Bye bye.